de Baume, seorang pemikir di Prancis pernah berkata, orang-orang di dunia datang untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan dari kaum muslimin yang memperolehnya dari Al-Quran yang merupakan lautan pengetahuan dan mengalirkan aliran-aliran ilmu darinya di dunia untuk umat manusia. Iya, memang pada masa kejayaannya, umat Islam memiliki banyak ilmuwan yang memberikan kontribusi ke dalam banyak bidang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmu pengetahuan modern yang ditemukan oleh para tokoh Islam. Bahkan dijadikan sumber dan kurikulum bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memiliki pengaruh besar bagi dunia serta menjadi tonggak sejarah hingga masa sekarang. Berikut daftar ilmuwan Islam yang mampu mengubah dunia dengan temuannya yang gemilang. Ibnu Sina. Ilmuwan yang dijuluki Bapak Kedokteran Modern ini adalah salah satu cendekiawan muslim terkemuka yang berkontribusi besar di bidang kedokteran pada abad pertengahan. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia yang dituangkannya ke dalam 246 buku. Dua di antaranya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Shifa, yaitu buku penyembuhan berisi 20 jilid, dan Al-Qanun fit Tibb atau kanon kedokteran yang merupakan pedoman utama ilmu kedokteran di barat selama berabad-abad dan menjadi standar ilmu medis di seluruh dunia. Terkenal di dunia barat dengan nama Avicenna, ia adalah orang pertama yang menggambarkan meningitis. Selain itu, Ibnu Sina adalah orang pertama yang berkontribusi untuk anatomi, ginekologi, kesehatan anak, dan merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Ia juga menemukan hubungan antara psikologi dan kesehatan. Pada tahun 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia. Meskipun demikian, karya-karya serta pemikirannya hingga kini masih terus dikembangkan dan dipelajari para dokter di dunia. Al-Jazari. Kita dan banyak orang lainnya mungkin menyangka kalau robot pertama di dunia diciptakan oleh bangsa Eropa. Ternyata, robot pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan dari Al-Jazirah, Mesopotamia yang hidup pada abad pertengahan bernama Ismail Al-Jazari. Al-Jazari menjabat sebagai insinyur dalam pelayanan penguasa daerah termasuk di istana. Semasa hidupnya, semua hasil penemuan yang ia ciptakan hingga kini masih sangat diakui oleh para ilmuwan, cendekiawan, ahli sejarah, berbagai kampus ternama, serta tokoh di bidang teknik dan industri. Beliau menulis buku Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah atau buku pengetahuan ilmu mekanik di tahun 1206, di mana dia menjelaskan berbagai penemuan yang dibuatnya lengkap dengan instruksi untuk membangunnya. Sistem modern mesin uap, mesin kontrol otomatis, poros engkol, roda gigi, kontrol mekanis, mesin krukas, mesin pemrograman, sistem penambah air, mekanisme penyediaan air, mesin kincir air, dan juga jam gajah. Bahkan, London Science Museum membuat replika jam gajah sebagai apresiasi kepada Al-Jazari. Al-Jazari menciptakan robot humanoid pertama dengan sistem mekanis dan 4 robot pramusaji di atas perahu yang melayani minuman secara otomatis yang dapat diprogram. Penemuan terkait humanoid automation ini kemudian dilanjutkan oleh saintis Italia Leonardo da Vinci di abad ke-15 dan boneka mekanik Karakuri dari Jepang di abad ke-18. Selain disebut sebagai bapak robotika, Al-Jazari juga kerap disebut sebagai bapak sibernetika dan otomatisasi. Selain sebagai ilmuwan, beliau juga merupakan seorang seniman. Dalam bukunya, beliau menggambar barang-barang ciptaan beserta instruksinya menggunakan lukisan miniatur yang ia lukis sendiri dengan gaya seni Islam abad pertengahan. Al-Khawarizmi. Dikenal sebagai Bapak Aljabar Dunia, Al-Khawarizmi lahir di Uzbekistan tahun 780 Masehi. Beliau adalah salah satu matematikawan terbesar di dunia karena menciptakan beberapa cabang dan konsep dasar matematika. Bukan hanya aljabar, Al-Khawarizmi juga menciptakan algoritma, pemakaian sekans dan tangans dalam trigonometri dan astronomi, konsep nol, dan sistem penomoran yang sangat penting dan masih digunakan hingga kini. Salah satu bukunya yang berjudul Hisab Aljabar wal Muqabalah atau Perhitungan Integrasi dan Persamaan digunakan hingga abad ke-16 sebagai buku teks utama universitas-universitas Eropa. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ahli di berbagai bidang seperti geografi, astronomi, falsafah, musik, sejarah Islam, dan kimia. Jabir bin Hayyan.
Lahir pada tahun 721 Masehi, Jabir bin Hayyan diakui sebagai bapak kimia. Dikenal di Eropa dengan nama Geber, ia memiliki karya-karya yang sangat berpengaruh pada alkimia dan metalurgi. Jabir diketahui mengembangkan dua operasi utama kimia, yaitu kalsinasi dan reduksi kimia. Selain itu, ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Jabir juga berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorik, dan nitrat. Beliau juga berhasil menciptakan alkali untuk menetralisir semua jenis asam buatannya. Selain di bidang kimia, beliau juga ahli di bidang fisika dan farmasi. Ibnu Firnas. Leonardo da Vinci bukanlah ilmuwan pertama yang memikirkan bagaimana caranya untuk terbang. Begitu juga Wright bersaudara, ternyata bukanlah orang pertama yang terbang. Iya nih Besti, kita kegocek lagi. Ternyata seorang ilmuwan Islam lah yang pertama kali terbang, bernama Abbas Ibnu Firnas. Beliau adalah seorang penemu, insinyur, penerbang, dokter, penyair, dan musisi Andalusia terkenal yang hidup di Cordova atau sekarang bernama Spanyol di abad ke-8. Awalnya, Abbas membuat alat dari bingkai kayu dan sutra serta menjatuhkan dirinya sendiri dari atas masjid Cordova yang membuatnya luka ringan. Walaupun gagal, setidaknya alat tersebut menjadi cikal bakal parasut. Ia pun melanjutkan studi ilmiah tentang penerbangan manusia dari pengalaman gagalnya tersebut. Hingga 23 tahun kemudian, di usianya yang ke-70 tahun, Abbas mencoba penerbangannya yang kedua. Kali ini ia menggunakan kerangka bambu berbentuk sayap burung yang dilapisi kain sutra dengan bulu elang asli. Abbas mengundang banyak orang untuk mendemonstrasikan penemuannya dengan cara melompat dari tebing di perbukitan arus Jabal Al. Ia menyelesaikan penerbangan selama hampir 10 menit dengan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Sayangnya dia tidak berhasil mendarat dan menghantam tanah dengan kekuatan yang lumayan sehingga menyebabkan cedera serius di punggungnya. Walaupun begitu, ia tetap melanjutkan studinya tentang avionik hingga pada kesimpulan bahwa ia membutuhkan ekor untuk menstabilkan penerbangan dan juga untuk pendaratan. Struktur ini kemudian dinamai ornithover oleh Da Vinci. Selain itu, seorang filsuf Inggris di abad 12 bernama Roger Bacon menulis tentang ornithover teori yang didasari pada eksperimen dan gagasan Firnas. Sayangnya manuskrip yang ditulis Bacon menghilang begitu saja dalam perpustakaan Spanyol. Untungnya, sampai saat ini Abbas Ibnu Firnas masih dipercaya dan diakui namanya sebagai penerbang pertama di dunia. Bahkan, NASA menamai salah satu kawah di bulan dengan nama Abbas Ibnu Firnas. Ar-Razi. Abu Bakar Al-Razi yang juga dikenal sebagai Razes merupakan ahli kimia dan filsuf Persia yang merupakan salah satu dokter terbesar dalam sejarah yang hidup di akhir abad 8. Ia merupakan penemu air keras. Di bidang kedokteran, kontribusinya juga begitu signifikan. Ar-Razi adalah orang pertama yang menggunakan alkohol untuk tujuan medis dan ia juga seorang ahli bedah yang pertama kali menggunakan opium untuk anestesi. Dia juga mengantisipasi terapi pertama pada hewan untuk menilai efek sampingnya. Ibnu Al-Haytham. Lahir pada tahun 965 Masehi, Ibnu Al-Haytham memiliki nama lain, yaitu Al-Hazen. Beliau adalah seorang ahli bidang filsafat, pengobatan, matematika, geometri, falak, serta sains. Dikenal sebagai bapak optik modern, karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Manazir atau Book of Optics yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik yang berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Ibnu Al-Haytham telah menjungkir balikan teori pemikir Yunani, yaitu Ptolemy dan Euclid yang telah dikenal selama berabad-abad. Teori mereka menyatakan bahwa manusia melihat benda melalui pancaran cahaya yang keluar dari matanya. Sedangkan menurut Al-Haytham, bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang memantulkan cahaya menuju mata hingga terjadi penglihatan. Teori ini masih berlaku hingga kini, bahkan diajarkan di sekolah. Ibnu Haytham disebut sebagai peletak dasar metode kamar gelap atau Al-Bait Al-Muslim yang lebih dikenal dengan kamera obscura. Pengetahuan itu menjadi dasar fotografi modern kontemporer. Ia juga memberikan kontribusi dengan melakukan penelitian terhadap
teleskop lensa, cermin, dan dispersi cahaya mikroskop, serta teleskop. Selain itu, Ibnu Haytham telah menemukan prinsip kesatuan udara sebelum Trisela dan juga daya gravitasi sebelum Isaac Newton. Segala pemikiran Al-Haytham banyak mempengaruhi para pemikir dan ilmuwan barat seperti Roger Bacon, René Descartes, Christian Huygens, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci, dan banyak lainnya. Walaupun telah meninggal sejak tahun 1040 Masehi, apresiasi atas kontribusi pemikiran dan karya Al-Haytham terus mengalir. UNESCO meluncurkan sebuah kampanye pentingnya sains bidang cahaya dengan programnya yang bernama 1001 Inventions and the World of Ibnu Al-Haytham. Selain itu, namanya juga diabadikan untuk sebuah kawah di bulan, yaitu The Crater Alhazen. Dan asteroid 59239 juga dinamakan Alhazen demi mengenang kontribusi penting Ibnu Haytham di bidang pengetahuan. Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah seorang fisikawan, ahli bedah, dan juga dokter pribadi Raja Al-Hakam II dari Spanyol yang lahir pada 936 Masehi di Andalusia. Beliau adalah seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku berjudul Al-Tasrif yang berisi kumpulan praktek kedokteran termasuk diantaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Buku tersebut juga mencakup 30 segmen fakta bedah dan gambar dari 200 alat bedah yang ia rancang sendiri. Al-Zahrawi juga merupakan orang pertama yang menggunakan benang sutra untuk menjahit luka. Dia juga orang pertama yang menggambarkan lengkung gigi, penekan lidah, dan kateter timbal, serta yang pertama menggambarkan ligatur pembuluh darah termasuk dengan jelas keadaan herediter di sekitar hemofilia. Atas perannya tersebut, serta jasa-jasanya dalam penemuan jarum suntik, forceps, jarum bedah, pisau bedah, Al-Zahrawi dijuluki sebagai bapak ahli bedah. Hingga kini karya-karya dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan kedokteran di seluruh dunia. Al-Idrisi. Dikenal dengan nama Edrisi atau Dresses, Al-Idrisi lahir di tahun 1100 di Spanyol yang merupakan keturunan penguasa di Maroko yang juga merupakan keturunan dari Hasan bin Ali bin Rasulullah Muhammad. Sejarah mencatat, beliau adalah orang pertama yang membuat bola dunia dan juga peta modern yang dipakai selama berabad-abad lamanya bahkan hingga kini. Hobinya yang berpetualang menjelajahi daratan Eropa, Asia Timur dan juga Afrika membuatnya memiliki banyak ketertarikan di banyak bidang seperti geografi dan juga antropologi. Pengalaman yang ia dapatkan selagi mengembara dituangkannya melalui beberapa buku termasuk peta di dalamnya. Karena kemampuannya tersebut, ia dikenal banyak orang terutama para penjelajah dan para pelaut. Hingga akhirnya Al-Idrisi diundang oleh Raja Roger II dari Sisilia, Italia, yang secara langsung memintanya untuk dibuatkan peta dunia. Konon, zaman dulu peta dibikin tidak akurat dan tidak ilmiah karena tercampur dengan imajinasi serta tahayul oleh pembuatnya. Setelah menyetujui kerjasama dengan Raja, Al-Idrisi menjalankan proyeknya dengan mengumpulkan semua catatan yang pernah ditulisnya serta mencari informasi dari para pelayar untuk membuat peta paling akurat. Proyek tersebut selesai selama 15 tahun dan menghasilkan sebuah peta berbentuk cakram dari perak padat yang berdiameter 80 inci dengan berat sekitar hampir 183 kg. Tabula itu diukir dalam piringan besar dari perak padat yang berdiameter 2 meter. Peta tersebut menampilkan daratan Eurasia hingga Asia Tenggara serta benua Afrika di bagian utara. Guna melengkapi bola dunia yang dibuatnya, Al-Idrisi melengkapinya dengan sebuah buku berjudul Al-Rujari atau The Book of Roger untuk menghormati raja tersebut. Buku tersebut merupakan panduan tambahan yang merincikan hal-hal geografis secara detail bagian-bagian dari bumi, dari daratan hingga perairan, yaitu danau, sungai, kota besar, daratan, dan pegunungan, termasuk keterangan jenis struktur tanah, jarak, panjang, dan ketinggian secara akurat. Selama berabad-abad, bola dunia buatan Al-Idrisi ini digunakan para penjelajah barat untuk menjelajahi berbagai dunia, termasuk menjadi inspirasi Christopher Columbus dan Vasco da Gama. Selain ahli geografi, Al-Idrisi juga dikenal sebagai dokter dan penulis. Di bukunya yang lain, ia membagi bumi ke dalam 7 musim dan tiap iklim memiliki 10 bagian berbeda. Al-Idrisi juga memberikan kontribusi besar dalam ilmu tanaman obat. Bukunya yang berjudul Al-Jamili Sifat Astat Al-Nabatat berisi tentang tinjauan tanaman dan data yang tidak dijelaskan sebelumnya serta menyusunnya dalam subjek botani. Ibnu Al-Nafis.
Lahir di Damaskus, Suriah tahun 1213 Masehi, ia adalah seorang ilmuwan Islam di bidang kedokteran dan dijuluki Bapak Fisiologi Sirkulasi. Ibnu al-Nafis diketahui sebagai orang pertama yang mengungkap teori pembuluh darah kapiler. Ia juga menjadi orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia. Di abad ke-13 Masehi, beliau telah mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Selain memberikan kontribusi di bidang kedokteran, Ibnu al-Nafis juga dikenal sebagai ilmuwan muslim yang serba bisa. Beliau berhasil memperkenalkan sebuah klasifikasi ilmu hadis yang lebih logis. Wah, luar biasa ya. Banyak loh dari mereka menciptakan atau membuat sesuatu sebagai orang pertama yang melakukannya. Hebat. Kalau Besti sendiri kira-kira paling kagum sama yang mana nih? Coba tulis di komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.